Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Berjumpa kembali kita pada pagi hari ini dalam edisi Sarapan Rohani. Pada hari ini Selasa 16 Desember 2025. Sebelum kita akan memulai segala pekerjaan dan pelayanan kita pada hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun di dalam perjalanan dan pekerjaan kita pada hari ini. Namun sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau karuniakan bagi kami, sehingga kami boleh akan memulai segala pekerjaan dan pelayanan kami pada hari ini. Kami mohon biarlah Engkau yang menyertai dan memberkati kami, sehingga apapun yang kami lakukan pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pada kesempatan yang baru ini Tuhan, kami rindu untuk mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami. Jika saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu untuk kami bisa mengerti, terlebih lagi melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini hanya berserah kepada kuasa tangan kasih-Mu, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan. Berfirmanlah kepada kami, bagi kami semua pada pagi hari ini Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dua bacaan perenungan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kemudian bacaan yang kedua adalah Titus 2 ayat 13. Sekarang kita sedang menantikan hari yang kita harap-harapkan itu. Pada hari itu dunia akan melihat keagungan Yesus Kristus, yaitu Allah Maha Besar dan Raja Penyelamat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan kita akan firman Tuhan pada hari ini diberi judul pengharapan yang teguh dan tak tergoyahkan. Dalam Mazmur 62 seperti bacaan kita pada hari ini, Daud menulis bahwa ketika berada dalam tekanan yang besar, banyak musuh, banyak ancaman, bahkan dari putranya sendiri yakni Absalom yang ingin merebut kekuasaan Daud, dan di mana pada saat itu Daud merasakan atau memikirkan bahwa ia tidak mempunyai masa depan, dan masa depan sepertinya tidak tampak pasti. Namun di tengah-tengah badai dunia itu ia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Jika kita memperhatikan bahwa ada kata hanya dalam perikop ini, bahwa Daud tidak berkata ia tenang karena situasi yang berubah, atau karena ia tenang karena ia kuat, tetapi karena Allah ada, hanya pada Allah saja ada sumber pengharapan. Mungkin Bapak Ibu dan saya sendiri juga sering kita mencari ketenangan dalam berbagai hal. Kita mencari ketenangan di saat keamanan finansial kita terjamin. Kita mencari tenang ketika banyak dukungan dari saudara, sahabat, ataupun rekan-rekan yang sepaham dengan kita. Kita menjadi tenang saat keadaan hidup kita begitu ideal. Atau kita menjadi tenang karena banyak jawaban yang cepat kita dapatkan. Namun, mungkin kita pernah juga merenungkan bahwa ketenangan-ketenangan duniawi yang kita rasakan itu bukanlah ketenangan yang stabil. Ketenangan yang stabil, ketenangan yang kekal, ketenangan yang tidak bisa tergoncangkan sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini adalah di saat kita bersandar kepada Tuhan. Di saat kita benar-benar menjadikan Allah sebagai satu-satunya harapan. Ketenangan tidak lagi tergantung kepada keadaan, tetapi pada siapa kita percaya.
Ketenangan tidak lagi tergantung pada keadaan, tetapi kepada siapa kita menaruh kepercayaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, layaknya Daud dalam Titus 2 ayat 13, Paulus dalam suratnya kepada Titus berbicara tentang penggenapan pengharapan yang penuh kebahagiaan, yakni kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam suratnya kepada Titus sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan untuk mengembalakan jemaat di Pulau Kreta, Titus di sini menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam halangan, berbagai macam tindakan-tindakan amoral yang membuat Titus sendiri merasa begitu berat untuk menjadi gembala dari umat di Pulau Kreta. Pesan Rasul Paulus kepada Titus sangat menguatkan, mengingatkan Titus kembali kepada kasih karunia Tuhan, bahwa ada Allah yang menjadi sumber pengharapan. Artinya orang percaya bukan hanya hidup untuk hari ini, bukan hanya percaya untuk hari ini, tetapi untuk suatu kekekalan. Cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, cara kita bertahan dalam situasi yang tidak nyaman, cara kita bertahan dalam suatu pergumulan yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Semuanya dipengaruhi oleh satu hal, yakni Yesus akan datang kembali dalam pengharapan yang kekal. Pengharapan akan kedatangan Tuhan, pengharapan akan ada jaminan keselamatan, itu menguatkan kita untuk senantiasa menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan, untuk senantiasa menolong kita, membuat kita tetap setia di hadapan Tuhan, dan memberi makna pada setiap penderitaan yang bersifat sementara. Setiap penderitaan, setiap pergumulan yang ada di dunia, semuanya bersifat sementara. Kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak berjalan tanpa arah, tapi kita sedang menuju penggenapan akan rencana Allah yang mulia. Bapak Ibu, jika Mazmur 62 meneguhkan hati kita di tengah masalah saat ini, dan Titus 2 mengarahkan mata kita untuk ke masa depan yang penuh kemuliaan. Hari ini Allah adalah sumber kekuatan dan ketenangan kita. Hari ini Allah adalah sumber kekuatan dan ketenangan kita. Dan hari esok bahwa Tuhan Yesus menjanjikan kemuliaan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah tergoncangkan. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah rapuh oleh setiap tantangan dunia, oleh setiap pergumulan, oleh setiap perbuatan manusia. Pengharapan akan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Marilah kita bersandar pada Allah yang tidak pernah berubah. Marilah kita bersandar pada setiap jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita tetap bersandar pada penggenapan akan kemuliaan bagi kita semua di saat kita tetap setia. Apapun yang kita hadapi saat ini, mungkin kita dalam pergumulan yang berat, mungkin kita dalam sakit penyakit yang sepertinya tidak akan ada jalan keluarnya. Mungkin kita ada dalam tekanan-tekanan oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Dan kita memiliki pergumulan-pergumulan pribadi. Kita punya jangkar rohani yang tidak bisa ditarik oleh badai. Ingatlah Bapak, Ibu, Saudara, kita punya jangkar rohani yang tidak bisa ditarik oleh siapapun, yakni Yesus Kristus, pengharapan kita yang hidup. Selanjutnya Allah merindukan bagaimana kita meresponi setiap pengharapan yang kita tautkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, mari kita senantiasa berdiam di hadapan Tuhan. Mari kita senantiasa menyediakan waktu kita untuk berdiam di hadapan Tuhan. Seperti Daud berkata, hanya pada Allah saja aku tenang. Dunia boleh meninggalkan kita,
Saudara-saudara kita boleh tidak lagi sepaham dengan kita. Tetapi satu yang pasti, carilah kehendak Tuhan, di mana Tuhan adalah sumber sandaran kita. Sediakan waktu untuk duduk, mendengar sabda Tuhan, berdoa dan menautkan hati kita kepada Tuhan. Maka Ia akan memberi kita ketenangan yang luar biasa. Kemudian respon kita yang kedua adalah menjaga hidup kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Allah rindu di saat Ia datang nanti, kita tetap menantikannya dengan setia. Kita tetap menantikannya dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, marilah kita terus melayani dan terus berbuat baik. Tidak hanya kepada mereka yang tidak menyakiti kita, tapi juga bagi mereka yang membuat kita terluka, yang membuat kita kehilangan sukacita. Tuhan akan menolong kita untuk senantiasa berbuat apa yang benar di hadapan-Nya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menolong kita untuk senantiasa bertaut pada pengharapan akan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Yang boleh menguatkan kami bahwa satu-satunya pengharapan kami hanyalah daripada Engkau ya Tuhan. Kami merasa tenang, kami merasa aman di saat kami duduk dan menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan pergumulan kami, menyerahkan luka di hati kami hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan memberi kelegaan yang luar biasa. Dunia boleh meninggalkan kami, asalkan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Bapa kami yang surga, pada saat ini kami akan memulai segala tugas dan pelayanan kami. Kami mohon penyertaan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami masing-masing dapat bekerja dengan baik. Kami dapat melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Sehingga dalam pekerjaan kami boleh melakukannya dengan sukacita. Kami boleh berharapan hanya kepada Tuhan. Berkati kami masing-masing Tuhan. Beri kami roh takut akan Tuhan. Berilah bagi kami senantiasa keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan rancangan kecelakaan, sehingga sungguh damai sejahtera dan pengharapan kami hanya kami pertaruhkan kepada tangan kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami di Galang Ninghyang Ambian Basi. Kami mohon Engkau juga memberkati jemaat kami. Engkau memberkati Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis dan semua kami yang boleh bersekutu di jemaat-Mu di Galang Ninghyang Ambian Basi ini. Biarlah Engkau berkati kami dengan kasih, sukacita dan damai sejahtera. Dalam kami menyambut hari kelahiran-Mu Tuhan. Dalam kami mempersiapkan hati kami untuk menyambut kelahiran Juru Selamat kami. Biar Engkau senantiasa memberkati kami. Jika ada di antara kami yang berbeban berat, jika ada di antara kami yang terluka karena ucapan kami, jika ada di antara kami yang sakit dan merindukan kesembuhan daripada Tuhan, mari ya Tuhan, biarlah Engkau melawat kami, memberi kami kelegaan, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Jadikanlah kami saksi Tuhan dimanapun kami berada, sehingga di tengah-tengah dunia ini kami boleh senantiasa menaikkan ucapan syukur. Kami boleh senantiasa mengagungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh hari ini. Karena kami berserah, kami bersandar dan kami hanya menautkan jangka rohani kami hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu. Biarlah senantiasa kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Shalom.